Halo kita balik lagi di channel Hobi Kidal. Ini video udah lama. Kalau di HP ku tahun 2021 November, berarti aku udah main badminton ini 3 tahun lebih ya. Atau di grup ini udah 3 tahun lebih. Di sini masih ada Ino dan masih ada Cosa yang sekarang udah nggak pernah datang lagi. Ya mohon maaf kalau videonya udah pernah aku upload ya, soalnya ini kemarin nemu di HP. Biasanya habis aku edit kan aku buang, tapi ini kok masih ada. Apakah udah pernah atau belum, aku nggak sempat ngecek. Ya kalaupun udah pernah aku bahas juga gak apa-apa, soalnya 3 tahun waktu yang lama, jadi kita bisa ngamati, khususnya aku sendiri ya. Dulu permainanku 3 tahun yang lalu itu seperti apa dan sekarang bagaimana. Di sini karena Cosa itu gendong, jadi aku kasih judul nyemes mati ya. Barusan Cosa nyemes ke arah aku, terus aku banting ke sisi satunya mati. Nah kira-kira kalau kita itu gendong orang yang, ya gendong itu banyak macamnya ya. Tergantung yang kita gendong itu udah bisa main atau nggak bisa sama sekali atau bisa dikit-dikit. Nah itu ada banyak macam. Yang aku lihat di Ino kan masih pemula ya, jadi sebenarnya malah lebih enak sih kalau uh, yang digendong itu pemula banget, jadi ditaruh di depan terus kita bisa ngolah bolanya. Jadi maksudnya ada bola datang ke arah lapangan kita, yang gendong yang sebagian besar ngambil, mereka pasti masih bisa ngatur bolanya itu kemana, terus settingan untuk nanti nyerangnya gimana. Jadi kan ada pola-polanya itu. Biasanya kalau pemula yang udah bisa main, yang gendong lebih sulit untuk gendong, soalnya mereka bakal ambil-ambil bola terus, tapi sering error. Entah itu nyangkut atau kebanyakan nanggung. Nah, jadi lebih enak kalau yang digendong itu yang lebih pasif. Tapi ya kalau pasif terus kan nggak maju-maju ya. Jadi ada tahapannya nanti. Kalau pertama-tama memang seperti itu, lalu kemudian berkembang menjadi mulai ngambil-ngambil bola, terus nanti malah berangkat dari situ, nanti lama-lama bisa gendong juga. Jadi jangan mau digendong terus, kalian harus tetap belajar ya. Nah di sini hmm, kalau kita nyemes nanti dibanting di sebelah sisi satunya mati, soalnya yang digendong nggak bisa bantuin, nggak tahu kalau bolanya bakal ditaruh ke sana. Kalaupun tahu ya itu juga mungkin telat reaksinya, soalnya kalau pemula biasanya cuma nunggu bola datang di sekitar, mungkin sudut yang dia jaga itu cuma sudut pandangnya 30 derajat aja. Jadi bola-bola yang keluar dari 30 derajat itu nggak diambil. Tapi kalau yang pemain, biasanya yang mix double yang cewek itu biasanya kan ngambil sudut yang dia ambil itu 45 atau mungkin lebih ya, sampai 55 derajat itu mereka ambil. Kalau double laki atau double cewek itu biasanya saling melengkapi aja. Jadi kalau ada bola yang sekiranya bisa diambil ya diambil. Jadi nggak melulu yang di belakang itu selalu cover yang ambil bola-bola belakang terus. Walaupun itu memang teorinya yang basic ya. Jadi kalau jaga di belakang, selama dia nurunin bola harus jaga di belakang terus. Cuman masalahnya kalau nyemes atau nurunin bola terus sama lawan dibanting bolanya,
Nah itu kan kesulitan untuk maju dan nggak mungkin. Kemarin aku lihat video di Instagram juga atlet kok itu malah ini Siwe yang dibanting sama siapa ya kemarin lupa. Terus ya mati soalnya nggak ada yang ini sih Wang Yakyong nggak bantuin. Nah itu aku juga nggak ngerti ya, atlet aja nggak ngerti kok kapan ngambil yang ceweknya yang ngambil kapan atau bantuin mundur juga nggak tahu ya. Apalagi kita yang bukan atlet gitu. Cuman aku rasa mungkin bisa dijadikan pedoman juga. Kalau misalkan bolanya terlalu tepi, terus temen kita itu nyemes, kita udah siap-siap aja untuk ambil bola yang kalau dibanting sama lawan kita siap-siap aja untuk ambil. Yang pertama yang di depan itu kalau udah lihat bola semes itu sebaiknya nggak nunduk tapi pasang badan untuk kayak untuk nyegat ya. Jadi raketnya udah diangkat terus nyegat. Sekalipun ini ya, sekalipun sama lawan nanti dibanting, mungkin kita masih bisa ini serobot kalau kita cepat. Tapi kalau enggak, kalau lawannya ngelihat kita itu udah kayak mau ngambil gitu, yang pemain depannya mungkin nggak dibanting tapi di lob lebih tinggi atau lebih di lob lurus juga. Jadi buat nakut-nakuti aja yang pemain depan biar nggak terlalu pasif. Mungkin masih bisa kayak gitu ya. Dan kalau ini, kalau yang gendong tadi juga ada ya yang kosa gendong terus ngelob dari belakang ngelob, sedangkan Ino masih di depan aja. Terus aku semes silang mati, soalnya Ino nggak ngambil. Padahal itu kan harusnya nyebar atau pindah ya, posisinya harus kiri dan kanan. Tapi kalau main gendongan yang digendong pemula biasanya reaksinya itu telat atau mungkin udah belum tahu aturannya. Kalau bolanya dari kita itu diangkat harus kiri dan kanan. Terus kiri kanannya itu buat pemain depan yang pemula biasanya masih bingung. Ini aku mesti jaga di kiri atau di kanan. Nah, mungkin buat patokan kalau kita jaga depan, kalau kamu jaga depan, terus temenmu yang di belakang itu ngelop, itu lihat arah bolanya. Kalau bisa itu ngelihat bolanya itu sebelum across net. Jadi sebelum bolanya lewat ke lapangan lawan tuh kamu udah harus tahu bolanya lambung atau turun. Terus bolanya ke arah silang atau lurus. Misalkan kamu kan di tengah, yang digendong kan di tengah. Lihat aja ke atas di sekitaran kiri atau kanan ya bolanya. Kalau misalkan bolanya dari temenmu itu di sebelah kirimu, berarti kan temenmu itu dari kiri ngelop lurus. Pasti kalau temenmu mukul tuh dengerin suaranya, kan stereo ya, telingamu itu harus stereo. Bunyinya itu berada di telinga kiri atau berada di telinga kanan. Kalau lebih keras di telinga kiri berarti temanmu itu berada di kiri, tanpa harus melihat ya. Temanmu itu berada di kiri ngasih bola lurus lob. Berarti kamu harus jaga di kanan. Jadi pindahnya itu geser ke kanan. Kenapa kok gitu? Biar temenmu habis ngelob lebih enak dia maju lurus daripada temenmu di kiri ngelop lurus terus dia harus lari-lari silang ke arah kanan untuk jaga kamar yang di kanan. Itu terlalu lama. Nanti kalau lawannya cepat udah siap-siap nyemes dikasih semes silang mati udah. Soalnya nggak ada yang ngambil. Nah itu harusnya kamu yang ngambil kan yang di sebelah kanan. Itu mungkin bisa dijadikan patokan ya biar kamu nggak bingung lagi. Mungkin ada beberapa kali aku
juga melanggar aturan kayak gitu atau patokan yang kayak gitu. Karena aku lihat misalkan lawannya itu suka ngasih kayak drop shot atau suka ngasih lurus-lurus gitu. Nah, itu biasanya aku lebih inisiatif untuk melanggar aturan dan kebanyakan sih berhasil. Nah, ini tergantung pengalaman dan tergantung lawannya. Kalau kalian nemu lawan ya yang udah kalian kenal terus punya kebiasaan tertentu, itu perlu diamati, jadi perlu diingat-ingat supaya kamu bisa lebih reaktifnya lebih jemput bola atau lebih proaktif lagi biar menang kan. Kalau kamu main tuh kan tujuannya untuk menang kan. Lalu yang buat penggendong tipsnya apa? Kalau kita nyemes nanti ini dibanting ke sisi satunya mati. Kalau kita ngelop disemes ke arah teman kita mati juga, soalnya nggak biasa defend. Jadi kebanyakan mati, cuman bisa servis aja. Terus gimana? Ya, yang pertama jangan berharap menang. Jadi kalau gendong, apalagi yang pemula banget ya, lawannya nggak pemula, udah bisa main. Jadi yang pertama jangan harap menang, karena ya sulit. Atau yang kedua, kalau kamu mau jadi pemain single yang direcoi sama satu pemain yaitu bolomu yang digendong, ya kamu harus lebih rajin untuk kembali ke tengah. Jadi settingannya bukan lagi kayak double normal. Jadi habis mukul kamu harus tetap balik ke tengah. Ini cukup melelahkan ya, soalnya jadi dua lawan satu atau mungkin 2 lawan 1,5. Soalnya yang kamu gendong kan masih bisa mukul ya, paling enggak bisa menghalangi bola gitu. Nah, terus kalau lawannya ngincer, nah bagaimana supaya kita nggak diincer ke teman kita terus. Jadi masih banyak ini ya, banyak pertimbangan juga kalau kita gendong itu, apalagi kalau lawannya itu mainnya nggak fair. Ya fair-fair aja sih, maksudnya tetap mainnya itu legal, cuman lebih banyak ngincer ke yang digendong. Nah, itu menurutku gak fair sih, soalnya kita kan ngesetnya yang satu pinter di pasangkan sama yang digendong itu biar maksudnya nggak terlalu jomplang lah untuk skornya ya. Jadi kalau kita ngincer yang nggak bisa main ya, mending kamu nggak usah main sih. Kalau kayak gitu kamu juga nggak belajar apa-apa. Itu kayak bullying, kamu mengincer yang lemah. Ya menang kalau buat aku sendiri ya, buat aku pribadi menang nggak bangga kalau caranya kayak gitu. Buat yang gendong, aku sarankan tempatin ke ruang-ruang kosong aja, jangan nyemes ke arah atau ngelop, nyemes, placing ke arah yang ada orangnya. Walaupun itu mungkin sulit ya, misalkan kamu bisa nyemes keras banget ke arah yang sulit, misalkan ke arah ketiak atau ke arah pinggang yang megang raket, itu kan sulit untuk dikembalikan. Atau ke arah backhand yang dekat sama badan, itu juga sulit untuk dikembalikan. Jadi kamu juga harus ini sih, harus tahu diri. Kamu bisa nggak nyemes keras ke arah yang seperti itu. Kalau nggak bisa ya mending kamu nyemesnya ke tempat yang kosong. Aku sarankan nyemes ke daerah kolomnya double yang di kiri dan kanan itu. Mungkin awal-awal kalau kamu nggak mau resiko banyak bola yang ke tengah, itu gak apa-apa, dibiasain aja ke kiri dan kanan. Kadang out, tapi nanti kalau kamu udah expert kan lama-lama bisa perkirakan ya, bola-bola yang tipis-tipis kalau bisa ngenai garis juga.
Lalu buat yang gendong, aku sarankan ngasih bola-bola tipuan juga. Terus ngasih bola pengembalian yang yang nggak umum. Aku sering dapat poin kalau pas aku gendong, ketika aku biasanya jaga di belakang, aku ngumpan ngasih bola-bola kayak pendek drop shot itu ke arah tengah-tengah ke daerah T. Jadi sekalian ngadu lawan ya. Ini biasanya kalau lawan tuh ketemu di tengah terus kan bingung siapa yang ngambil, tapi akhirnya ada salah satu yang ngambil kan. Itu biasanya nanggung bolanya. Nah, itu kalau nanggung kita bisa melakukan tipuan kayak nyemes tapi di drop shot. Nah, itu kalau nyemes di daerahnya kolomnya double, tapi kalau nggak dapat kesempatan atau bolanya pas gak enak buat nyemes ke daerah situ, itu mending pura-pura nyemes tapi di drop shot. Itu efektif sih. Kemarin aku lihat videonya Yuta Watanabe, itu mungkin kayaknya rallynya agak panjang ya. Jadi mereka kayak udah mentok, jadi mainnya bola-bola yang nggak cepat. Terus sama lawannya Yuta di lobin terus. Lah Yuta ini ngedrop shot terus. Drop shot ke kiri, ngedrop shot ke kanan, drop shot ke tengah. Terus kalau eh, sama Yuta di drop shot gitu. Terus pas dapat bola yang enak ya, pas waktu di drop shot ke tengah, itu bingung lawannya. Terus salah satu kan tetap ngambil tapi agak tanggung. Jadi mereka berdua siap-siap untuk disemes. Ternyata sama Yuta di drop shot lagi. Jadi drop shot itu ada kalau nggak salah 5 kali. Jadi konsisten ke drop shot. Nah itu bisa dapetin banyak poin. Yang terakhir kali aku gendong juga kayak gitu. Jadi ada bola enak, aku kebetulan tanganku lagi sakit, jadi aku nggak mau nyemes-nyemes keras lagi. Kadang-kadang atau jarang aku kurangin gitu semesnya. Kalau ada bola enak aku semes tapi nggak terlalu keras. Terus kan lawannya juga ngelop lagi. Terus aku drop shot. Jadi drop shot terus kalau ada bola enak apalagi bola tanggung aku drop shot. Jadi dapat poin banyak di situ. Mungkin bisa pakai cara yang seperti itu. Yang tips berikutnya, kalau kamu gendong ya cari aja di lawanmu yang paling lemah. Jadi jangan mau kamu yang diincar, dan timmu atau yang digendong itu yang diincar, jangan mau gitu terus. Jadi kamu gantian ngincer juga lawan yang lebih lemah. Loh tadi katanya nggak fair. Ya nggak fair buat yang nggak main gendongan ya. Jadi main yang levelnya medium sama sama medium itu kalau ngincer itu menurutku nggak fair. Tapi buat yang sistemnya gendongan, jadi kayak Cosa sama Ino ini kalau mau ngincer salah satu dari aku atau Willy itu boleh lah. Tapi kalau aku sama Willy ngincer Ino terus itu eh, nggak aku sarankan. Atau malu sih, kalau aku bukan nggak mau nyarankan tapi aku malu. Nggak tahu kalau Willy malu nggak ngincer saudaranya sendiri. Nah terakhir buat yang digendong ya, kamu ini ya lebih rajin aja, terus coba belajar lagi sih. Jadi khususnya di bagian servis biar nggak nanggung, terus sama cara mukulnya supaya lebih enak, dan footworknya itu kalian belajarlah dikit-dikit sama teman-teman yang lainnya. Terus waktu permainan ya kalau dibilangin sama yang gendong, kamu jaga depan ya jaga depan terus, jangan mundur-mundur. Karena yang gendong itu udah ngerti gitu. Gimana dia harus taruh-taruh bola untuk set up-nya, terus kapan nyemes dia udah tahu.
Sedangkan kamu yang masih pemula biasanya nggak tahu, cuman main random ya. Nah, seperti barusan ini kan Ino ngelop tapi ke daerah tengah-tengah lapangan kan. Dan itu kan ada aku kan posisinya depan belakang, jadi semua sama-sama jaga di garis T dan di belakangnya garis T. Nah itu aku nggak saranin buat yang digendong ya. Kalau yang digendong juga harus naruh ke ruang-ruang yang kosong. Jadi mungkin agak susah untuk ngarahin bola. Kalau mintanya lurus, sebaiknya ngasih lurus tapi tangannya nggak bisa. Jadi karepe nggak sama dengan hasilnya tangan kita. Ya itu perlu belajar lagi sih. Oke guys, gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Dan yang penting having fun aja kalau mainnya gendongan dan nggak digendong ya. Pokoknya selalu siap aja. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.